Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa di mana indeks harga saham keuangan rebound signifikan di atas 7% dan sudah kembali diperdagangkan atau melakukan lompatan intraday di 5.700-an pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo, Branch Manager of YB Gocuan Semarang. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter, selamat sore. Apa kabarnya Bang? Selamat sore Pak David. Terima kasih Apa Pak kabar? Peter sudah meluangkan waktu. Kabar baik Pak, dan kabar baik juga untuk indeks harga saham gabungan. Rasanya cukup sulit Pak, kita melihat dalam penutupan perdagangan beberapa pekan terakhir indeks harga saham gabungan masih melanjutkan tren turunnya hingga ke 5.300-an. Namun hari ini rebound signifikan di atas 7%, lompatan dari sisi level hari ini dari 53 ke 5.700-an. Analisis secara teknikal, pembalikan arah yang signifikan secara intraday hari ini. Kalau saya lihat hari ini bagus ya Pak David, bagus sekali. Kita juga berterima kasih ini terhadap wacana buyback saham BUMN nih, yang kembali disorot oleh DPR. Katanya penyebabnya juga karena itu. Lalu dari siang hari juga mendadak ada ini ya, pengumuman BI rate naik 25 BPS. Nah, secara teknikal sendiri kalau saya lihat memang secara volume chart bulanan ini masih menunjukkan pola bearishnya ya, masih bearish. Cuman kalau dilihat seperti ini sudah bagus, ada penguatan hari ini, lebih sehat. Nah, kita jaga-jaga nih Pak David. Hari ini kita jaga-jaga untuk menjadi suatu acuan supportnya, itu ada di harga 5.600. Kemudian untuk area resistennya sendiri, kita bisa jaga-jaga di area 6.000-an. 6.000 menjadi suatu panutan untuk menjadi resisten komposit untuk hari ini. Jadi kita lihat untuk ke depan besok, apakah dia masih bisa bertahan di atas 6.000 atau bisa lanjut di atas 6.000, Pak David. Baik, dari sisi sentimen cukup beragam Pak, tapi dominan sepertinya adalah sentimen positif. Bursa Amerika juga berbalik menguat di perdagangan terakhir di waktu setempat. Kemudian dari sisi konflik Timur Tengah ini Pak, agak sedikit mereda terkait juga dengan gencatan senjata Israel dan juga Lebanon dan Iran. Tapi meskipun aktivitas saling serang masih terus berlanjut ini. Kemudian dari domestik juga begitu tadi, Bank Indonesia ini secara mendadak menaikkan suku bunga acuan ini. Bagaimana Anda melihat apakah dari sisi sentimen kemudian volume perdagangan juga meningkat Pak, dan mengingat juga di sesi pertama siang tadi asing sudah mulai kembali masuk? Kalau saya lihat mulai dari Amerika dulu ya Pak ya. Kalau dilihat dari sisi Amerika, memang konflik di Timur Tengah ini kan memang memicu lonjakan harga minyak ya dunia ya. Jadi otomatis secara nggak langsung juga akan mempengaruhi dia punya inflasi terhadap Amerika. Bahkan untuk dari Amerika sendiri kemarin juga inflasi kembali memanas. Kalau di Amerika itu sekitar 3,8% Pak. Kalau lihat dari datanya ini. Jadi kalau lihat seperti ini ya memang kita lihat dari The Fed Amerika sendiri mempunyai potensi untuk mempertahankan suku bunga yang lebih ketat kalau saya lihat di sini. Nah, untuk di dalam negeri sendiri, untuk BI rate yang tadi secara mendadak menaikkan suku bunga, kalau saya lihat sendiri juga menurut saya sendiri ini cuma bersifat sementara kalau saya lihat Pak. Jadi memang kita harus lebih hati-hati karena dia memang untuk menjaga kestabilan dari mata uang kita sendiri Pak David. Itu kalau dari sisi dari BI rate ya. Baik. Dari sisi rupiah Pak, hari ini berbalik menguat Pak, cukup signifikan di 0,94%, tapi masih bertahan di level 18.000. Penutupan dari data RTA ini 18.000 per dolar Amerika Serikat setelah mengalami pelemahan hampir mendekati ke 18.200-an. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap rupiah Pak? Mungkin dari sisi pola teknikal, apakah ini juga dari sisi penguatan hanya sementara dan ruang untuk dari penguatan rupiah apakah bisa menembus di bawah 18.000 per dolar Amerika Serikat untuk beberapa waktu ke depan? Kalau saya sendiri melihat dari sisi posisi rupiah, saya akan melihat di area 18.000 Pak David. Selama memang dia bisa, saat ini kan kira-kira 18.000 ya, 18 ribuan saat ini. Jadi kalau memang lihat dari sisi support yang baru, ini dari 18.000, kalau memang dia masih bisa bertahan di 18.000, ini menurut saya cukup baik.
Mhm. Nah, kalau besok ini misalnya dia bisa kembali ke arah 18.100 ke atas, ini menurut saya sih lebih condong kita waspada ya, Pak. Ini Ya. bisa punya kecenderungan ke 18.500. Ini kalau menurut saya, Pak David. Baik, masih dari kebijakan mendadak dari Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga acuannya, Pak Peter. Beberapa saham yang cukup sensitif, salah satunya adalah teori mungkin Pak. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, biasanya saham-saham perbankan big cap ini lebih cenderung merespon negatif. Tapi hari ini ada sisi lain tidak Pak, dengan kenaikan agresif dari suku bunga acuan di dua kali pertemuan, meskipun kenaikan kedua ini tidak ada konversi pers seperti biasa yang dilakukan, hanya mendadak saja. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang sudah di price in, perbankan sudah koreksi dalam, kemudian sebenarnya ada dampak positif atau negatif bagi perbankan ketika suku bunga acuan naik agresif? Hmm. Menurut saya sendiri sih kalau untuk kebijakan dari BI, ini seperti menaikkan suku bunga BI ini menurut saya berfungsi untuk sebagai solusi jangka pendek ya Pak. Memang Ya, tujuannya adalah untuk meredam kepanikan pasar. Nah, namun memang keberhasilan dari stabilitas ekonomi jangka panjang ini memang kalau menurut saya pribadi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap oke. kredibilitas pemerintah dan otomatis juga fundamental ekonomi secara keseluruhan tadi. Gitu. Baik, lebih kepada jangka panjang ya Pak dan jangka menengah, bagaimana konsistensi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang populis oleh para investor yang sudah dirilis oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Baik, kita beralih dari sisi teknikal Pak. Laju penguatan saham-saham perbankan big cap tidak tertahankan sampai sejauh ini Pak. Saya akan coba update dari pergerakan teknikal dari beberapa saham perbankan big cap. Kita ke BMRI, Pak. Hari ini melesat di atas 10%. Analisis dan rekomendasinya untuk BMRI. BMRI, sebentar Pak ya. Saya agak ada sedikit, sebentar. Mhm. BMRI ya Pak ya. Ya. BMRI tutupan di 4090, Mhm. naik sekitar 10% bagus ini Pak Ya. David. Nah harapannya kalau saya lihat di sini BMRI menjaga area supportnya di 4040. Nah, kemudian target berikutnya untuk BMRI itu ada di 4180 dan target berikutnya ke 4300. Jadi kalau menurut saya tinggal kita lihat penjaga dari BMRI besok semoga tidak kembali di bawah 4040, Pak David. Baik, rekomendasinya, Pak. Rekomendasi untuk BMRI mulai kalau besok sih kalau menurut saya sih mulai tawar-tawar ya Pak ya. Kalau memang suka dari BMRI memang dari kemarin Mhm. mau sistem model-model average, untuk yang average tentu saja untuk BMRI sudah mulai ada sisi profit, bahkan dari grup juga ada beberapa yang memang melihat BMRI sudah mulai ada profit. Jadi kalau lihat dari sisi BMRI ini tolong dilihat dari area resistennya itu di 4040 sampai 4300 menjadi area resisten BMRI saat ini Ya. dan sudah mulai menembus dari area resisten. Jadi kita lihat target berikut untuk di tengah-tengahnya itu ada di 4180 sampai 4300 untuk BMRI. Baik, kita beralih ke BBCA, Pak. Hari ini melesat di 6%, 5150. Kebetulan intraday tertinggi hari ini. Lompatannya juga cukup besar dari koreksi 4.800-an. Dan sebelumnya BBCA juga sudah tertekan dan menembus level new all-time low-nya berkali-kali. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA. Untuk BBSCA sendiri hari ini juga volumenya tinggi sekali ya, Pak David. Kelihatan volumenya tinggi dan memang juga dia bagus menutup gap-nya yang sudah ada dari kemarin. Dan untuk BBCA sendiri menjadi suatu bantalan support ini ada di area, sebentar saya lihat ya, area support untuk BBCA itu ada di 4820 sampai di area 5000 menjadi area supportnya BBCA saat ini. Dan untuk area resisten BBCA saat ini ada di area 5600 sampai di 6200. Cuman kalau menurut saya untuk idealnya BBCA saya sendiri akan memilih di 6200 sebagai area resisten untuk lebih ke arah swing ya Pak Didit ya. Baik, baik tidak Pak? Kalau saya sendiri untuk BBCA saya udah mulai kolek secara bertahap sih Pak David. Oke, Untuk usai BBCA. menyentuh ke level yang lebih rendah lagi ya Pak ya, dan potensi cuannya juga tinggi dengan pembalikan arah ke 5.100-an.
Baik, Pak Peter, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.